Kembali berjumpa bersama saya Asri Gunawan di segmen Kompas Bisnis. Saudara, hari ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di kuartal kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini resmi melambat dibanding kuartal sebelumnya secara tahunan. Pertumbuhan hampir semua data konsumsi tak cukup menggembirakan karena ada yang stagnan atau hanya tumbuh sangat tipis, bahkan ada yang anjlok sangat dalam. Kita ke data pertama. Nah saudara, dengan nilai produk domestik bruto sebesar 5.536,5 triliun rupiah, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini hanya 5,05%. Angka ini melambat dari kuartal sebelumnya yaitu 5,11%. Sebenarnya kalau kita tarik data perbandingan kuartal 2 secara tahunan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ini melambat lebih dalam. Kuartal 2 tahun 2023 Indonesia ini tumbuh 5,17%. Kuartal 2 tahun 2022 ekonomi juga tumbuh 5,46%. Nah ini adalah masa-masa Indonesia berusaha pulih dari COVID-19. Kembali ke tahun ini saudara, pemerintah bilang meski melambat pertumbuhan ini masih positif dan sesuai ekspektasi. Lalu bagaimana pertumbuhan konsumsi yang selama ini jadi tulang punggung pertumbuhan? Kita ke data selanjutnya. Konsumsi rumah tangga adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kami beri catatan di awal dulu ya saudara, konsumsi rumah tangga di kuartal 2 ini tumbuh tipis ke 4,93% jika, kami tegaskan lagi, jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2024 yaitu tumbuh 4,91%. Tetapi kalau kita bandingkannya dengan kuartal 2 tahun 2023, Anda bisa lihat grafis di layar, angkanya turun saudara. Tahun lalu konsumsi rumah tangga Indonesia masih di level 5%, tepatnya 5,23%. Angka ini bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional kala itu. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto bilang konsumsi rumah tangga ini masih tumbuh cukup baik kok. Kita dengarkan dulu pernyataannya berikut ini. Konsumsi ini sebetulnya yang kemarin dari Q1 lebih rendah daripada Q2. Jadi itu sebetulnya ada kenaikan dan pertumbuhan konsumsi itu di 4,9 itu angka yang tinggi. Memang di bawah angka pertumbuhan nasional. Tidak semua sektor di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan di sektor pengolahan ataupun manufaktur pun di bawah daripada sektor pertumbuhan ekonomi nasional. Data selanjutnya saudara, pertumbuhan PDB menurut konsumsi LNPRT yang kontras menurun secara kuartalan di tahun 2024 adalah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT ini. Kalau di akhir Maret kemarin tumbuhnya sampai 24,29%, jauh berbeda dengan akhir Juni ini yaitu cuma 9,98%. Apa sih kira-kira penyebabnya? Yang pasti ada pola ini terjadi menjelang transisi pemerintahan baru. Tetapi bagaimana secara dalam? Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya di Kompas Bisnis bersama dengan ekonom. Tapi di segmen setelah ini kita akan lihat data selanjutnya terlebih dahulu. Nah yang anjlok juga adalah pertumbuhan konsumsi pemerintah. Kalau akhir Maret tumbuhnya hampir 20%, di kuartal 2 cuma dikasih 1,42%. Kira-kira kenapa datanya seperti ini? Nah penurunan yang sangat menarik tetapi juga akan Kompas Bisnis tanyakan lebih dalam ke ekonom setelah ini. Yang pasti Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang pemerintah akan terus melihat faktor-faktor apa saja yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi termasuk memastikan proses transisi pemerintahan yang baru. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Semester kedua ini yaitu kuartal ketiga dan keempat akan terus melihat faktor-faktor untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap terjaga pada tingkat antara 5,1 hingga bahkan kalau bisa mencapai 5,2. Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami perlemahan dan fragmentasi. Saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik. Komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih, dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita
tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan. Perlu kepastian anggaran untuk menjaga ekonomi berjalan sesuai target. Presiden Joko Widodo ini meminta agar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2025 mampu mengakomodasi semua program Presiden terpilih Prabowo Subianto sekaligus bisa mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global. Saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik, dan yang ketiga optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Masih di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Asri Gunawan. Kira-kira bagaimana memaknai angka dan data pertumbuhan ekonomi yang kemarin dirilis oleh BPS? Ada perlambatan secara nasional, ada perlambatan di pos-pos konsumsi juga. Kompas Bisnis saat ini sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua, apa kabar? Selamat pagi Asri, kabar baik. Baik Mas, kita langsung ke angka konsumsi yang mana ada beberapa angka konsumsi, tetapi kita bahas terlebih dahulu soal konsumsi rumah tangga. Kuartal 2 ini naik tipis dari kuartal pertama, 4,91 ke 4,93. Menko Airlangga juga bilang ini masih bagus, tapi benarkah angka ini masih dibilang bagus kalau di bawah pertumbuhan ekonomi? Ya, kalau kita lihat trennya sebelum pandemi itu konsumsi rumah tangga itu semestinya normalnya itu di level 5%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, apakah yang menyebabkan mengapa konsumsi rumah tangga tersebut masih di bawah 5%? Salah satu komponen spending ataupun belanja masyarakat yang belum kembali normal adalah spending terkait dengan makanan dan minuman. Jadi kita ketahui bahwa sekalipun memang ada perayaan Idul Fitri dan juga Idul Adha, dan ada juga beberapa hari raya lainnya di kuartal kedua, namun konsumsi makanan minuman tetap stagnan, ya, tetap di bawah 5%. Karena konsumsi makanan minuman itu adalah merupakan bobotnya cukup besar ya, pada perekonomian itu sekitar 22%. Sementara itu yang saya lihat adalah mungkin sudah mulai ada terjadi perubahan tren belanja masyarakat ya, dengan adanya layanan pesan antar online. Ya, di sini kita melihat bahwa di sisi lainnya, kalau kita breakdown lebih dalam lagi konsumsi rumah tangga, ini konsumsi untuk transportasi dan juga restoran hotel, ya, ini juga relatif meningkat ataupun lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Jadi memang ini ada kombinasi antara kebijakan pemerintah ya dari sisi tarif efektif rata-rata perpajakan PPh 21 individu, lalu juga ada di sebelum Lebaran yang lalu pun juga ada kenaikan harga pangan, ada wacana UKT pendidikan dan juga tapera, ini juga tentunya memberikan tambahan beban hidup buat masyarakat kelas menengah ya, sehingga kita mendengar ataupun kita melihat ada tren fenomena di masyarakat terkait dengan makan tabungan ya, lalu juga dari sisi PHK yang juga meningkat, sehingga ini kombinasi semuanya sehingga membuat tadi konsumsi masyarakat khususnya untuk makan minuman ini tetap di bawah 5%, dan bisa kita bisa ini menjadi early indicator bahwa memang terjadi pelemahan daya beli masyarakat khususnya masyarakat golongan kelas menengah. Nah, masih menyambung pertanyaan pertama Mas Joshua, ini kan benar nggak sih bahwa ini bukan tentang pelemahan daya beli, tapi karena kalau kita mengacu ke kuartal 2 tahun 2023 ataupun juga kita mengacu ke pernyataannya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ini angkanya masih di atas 5%, bahkan juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, kalau kita bandingkan 2023 sebenarnya kan ini pertumbuhannya sudah mulai melandai ya, dan memang kalau kita lihat di kuartal kedua tahun lalu, betul memang itu ada momentum Lebaran itu sepenuhnya terjadi di kuartal kedua. Sementara itu di tahun ini agak sedikit
terbagi ya antara awal Ramadan itu terjadi di kuartal 1 dan juga perayaan Idul Fitrinya terjadi di kuartal kedua ya, sehingga tentu memang ada dampak hal tersebut ya, tapi secara strukturalnya tadi sudah kami sampaikan bahwa ada berbagai kebijakan ataupun wacana kebijakan yang sudah dilemparkan oleh pemerintah, sehingga ini memberikan dampak ya kepada tadi dampak pada masyarakat kelas menengah ya, sehingga fenomena makan tabungan, fenomena dari sisi PHK dari berbagai sektor padat karya di tekstil, garmen dan alas kaki, sehingga ini memberikan tambahan lagi kepada masih terbatasnya peningkatan dari pendapatan real masyarakat pada akhirnya, sehingga itu membuat konsumsi kita tetap tumbuh di bawah 5%. Dan oleh sebab itu saya pikir sebenarnya memang kita tidak bisa melulu mengandalkan pada konsumsi ya. Kedepannya memang pemerintah perlu memikirkan berbagai strategi untuk bisa mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, baik dari sisi investasi maupun dari sisi net ekspor, yang memang tentunya ini sangat dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi global. Ya, kami koreksi dan juga sebagai penegasan, Mas Joshua, penurunan data konsumsi rumah tangga juga karena pelemahan daya beli. Tapi ini apakah yang perlu didorong ini bukan kelas bawah, tapi kelas menengah? Artinya seperti itu? Ya, kalau kita melihat dari sisi bagaimana penyaluran bansos, terutama yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, saya pikir sejauh ini saya melihat kalau kita lihat tren dari realisasi anggaran belanjanya, ini sudah terrealisasi. Dan yang tadi karena kita melihat yang kelas menengah ini, khususnya misalkan desil 5 dan desil 6, kalau kita bagi kelompok masyarakat berdasarkan per desilnya, ini kelas desil 5 dan 6 ini memang tentunya masyarakat tersebut tidak mendapatkan bansos ya, dan tentunya karena tadi karena mungkin sebagian dari masyarakat tersebut mengalami PHK dan juga dari sisi pendapatan mereka juga semakin terbatas, pendapatan realnya semakin menurun, sehingga otomatis masyarakat tersebut ini yang masyarakat kelas menengah ini bisa masuk dalam kategori rentan miskin ya, sehingga itu yang dan sejauh ini mereka belum merupakan target sasaran bantuan sosial dari pemerintah, sehingga memang ini menjadi salah satu kedepannya bagaimana pemerintah perlu menciptakan stimulasi ataupun stimulus untuk bisa menggerakkan masyarakat kelas menengah. Ya, nah ini kan Mas Joshua ada konsumsi LNPRT dan juga konsumsi pemerintah yang sama-sama dua-duanya ini anjlok. Apakah ini memang terjadi di setiap akhir Pilpres atau di masa-masa peralihan pemerintahan yang baru? Ya, memang kalau kita lihat secara data historikalnya, betul bahwa laju pertumbuhan dari LNPRT itu memang akan mulai normalisasi ataupun melandai pasca berakhirnya misalkan Pilpres ataupun Pileg yang sudah terlaksana di kuartal 1 ya, karena di kuartal 1 kita tahu bahwa laju pertumbuhan LNPRT ini pertumbuhannya sangat signifikan ya, sekitar 24%. Sementara itu kalau kita lihat di kuartal 2 tahun ini sendiri sudah mulai melandai ya, sehingga memang kita melihat bahwa kondisi ini pun juga akan kembali normalize dan kemungkinan mungkin akan sedikit meningkat nanti di kuartal keempat ya pada saat pelaksanaan pilkada. Namun kalau kita lihat di sisi lainnya dari sisi government spending ataupun belanja pemerintah, ini memang kalau kita lihat di kuartal kedua tahun ini ya, untuk belanja pemerintah sendiri kan memang terjadi perlambatan ya. Salah satunya mungkin saya menduganya ada faktor high base juga ya, di kuartal kedua tahun 2023 belanja pemerintah ini tumbuh sekitar 10,5% ya, sehingga makanya di kuartal kedua tahun ini pertumbuhan dari belanja pemerintah ini hanya sekitar kurang dari 5%. Dan di samping itu juga kalau kita lihat dari sisi kita breakdown lagi government spending realization-nya, realisasi government spending itu masih didominasi juga oleh pembayaran bunga utang ya, pasca dari sisi dana pen yang sudah dikeluarkan pemerintah pada saat penanganan pandemi ya, sehingga memang kita melihat bahwa spending pemerintah diharapkan ke depannya pun juga bisa kembali terakselerasi ya, karena kondisi tadi dari sisi ekspornya sendiri kita melihat bahwa ini akan berlanjutnya normalisasi sejalan dengan normalisasi harga komoditas dan juga perlambatan dari ekonomi global ya, seperti kita ketahui tadi kemarin saja bahwa pasar saham global ini anjlok drastis karena memang ada ekspektasi ataupun ada perkiraan bahwa akan terjadi resesi global terutama dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok, sehingga
ini mungkin yang harus kita kaji kembali lagi, sektor-sektor mana saja yang pemerintah perlu prioritaskan khususnya padat karya, dan juga insentif seperti apa yang harus didorong oleh pemerintah untuk tadi bisa menggerakkan perekonomian dari sisi permintaannya. Nah, menarik ini ngomongin soal padat karya, Mas Joshua. Kemarin Kompas Bisnis juga menyoroti PMI manufaktur yang mana di Juli ini di bawah 5% pertama kali sejak 34 bulan terakhir. Nah, apa pengaruhnya ke lapangan pekerjaan khususnya di padat karya dan juga pertumbuhan ekonomi di masa mendatang? Ya, kalau kami tadi sampaikan bahwa memang ini ada salah satu faktornya tadi dari sisi permintaan ekspor ya, dari eksternal yang mengalami perlambatan, khususnya China, lalu juga US ya, ini kita lihat masih mengalami perlambatan, tren perlambatan. Kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok sudah di bawah 5%, sehingga tentunya ada pengiriman yang akhirnya tertunda ya, khususnya untuk permintaan eksternalnya ataupun kepada ekspornya. Lalu berikutnya pun juga kita lihat dari sisi output dan pesanan barunya ini juga terjadi perlambatan ya, dan khususnya lagi apakah ini akan berdampak kepada konsumsi masyarakat. Tentu ya, kalau kita melihat tadi bahwa dengan arus PHK yang terjadi di sektor-sektor padat karya yang tadi sudah disampaikan di awal ya, terkait dengan tekstil, garmen, alas kaki, tentu ini akan bisa mempengaruhi bagaimana kualitas ataupun data tenaga kerja Indonesia ke depannya ya, dengan dari sisi tingkat penganggurannya ya, tentunya akan berpotensi meningkat, dan semakin banyak lagi tenaga kerja yang masuk dalam sektor informal dengan konsekuensi PHK tersebut, sehingga pada akhirnya dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang masuk dalam sektor informal, tentu pendapatan masyarakat pun juga tidak akan naik signifikan. Baik, terakhir Mas Joshua, apa kira-kira yang bisa dipush oleh pemerintah di sisa tahun ini setidaknya agar Indonesia tidak hard landing saat proses peralihan pemerintahan, sekaligus juga cemas dengan dampak memburuknya ekonomi Amerika Serikat? Ya, tentunya pemerintah perlu menjaga ya, agar tadi konsumsi domestik kita tetap relatif solid dan resilient, dan oleh sebab itu karena kita merelatekan dengan bagaimana wacana kebijakan pemerintah dari awal tahun, dan kedepannya pun juga ada beberapa wacana pengenaan tarif cukai dan juga pajak, khususnya cukai minuman berpemanis dan juga plastik ya, dan juga mengandung lemak ya, dan juga kemarin sempat dilontarkan wacana misalkan untuk pengenaan cukai untuk tarif untuk konser musik dan juga hiburan lain sebagainya. Ini memang harus dikaji ulang ya, dan ditambah lagi juga terkait dengan bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Ini pun juga saya pikir pemerintah perlu kaji lebih dalam lagi, dan di saat bersamaan pun juga bagaimana pemerintah perlu mendorong proyek-proyek padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, dan juga bagaimana mendukung ataupun mendorong revitalisasi dari sektor UMKM yang belakangan ini kita melihat bahwa segmen UMKM ini sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja ya, sehingga tentunya dengan revitalisasi dari sektor UMKM, segmen UMKM diharapkan ke depannya terkait dengan perpanjangan restrukturisasi untuk kredit UMKM ini diharapkan akan bisa membatasi penurunan ataupun hard landing tadi dari perekonomian kita di tahun ini dan juga ke depannya. Ya, kenaikan 1%, kenaikan PPN 1% poin ini juga harus memperhatikan aspek pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih.